Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa kana bihuda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih berkisar tentang maksiat hati, yang mana kemarin Imam Ghazali menjelaskan tentang gambaran-gambaran di dalam jiwa manusia, yaitu di dalam jiwa manusia ini terdapat sifat-sifat yang mana itu perlu kita perhatikan dan perlu kita teliti di dalam hati kita. Sifat-sifat atau watak yang ada di dalam jiwa kita ini ada yang bersifat binatang, ada yang bersifat syaitan, dan ada yang bersifat malaikat. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa ada yang bersifat binatang, ada yang bersifat syaitan, dan ada yang bersifat rabbaniyah. Nah, ini semua ada pada diri manusia. Tinggal tergantung di mana dia unggul di dalam sifat-sifat tersebut. Nah, Imam Ghazali ada memberikan tips-tips, artinya teori-teori bagaimana kita bisa untuk membersihkan daripada hati kita dari semua penyakit-penyakit hati. Maka ikhwani rahimakumullah, kita perlu ketahui, akan tetapi kata Imam Ghazali, nuhadziruka al'an, aku akan memberikan engkau peringatan, ya, artinya hati-hati, ya, aku berikan engkau tuh hati-hati atau warning, ya. Ada 3 dari jeleknya hati, min khaba'ithil qalbi, ya. Ada bobrok, ada 3 perkara yang ada yang ada melekat di dalam hati. Kenapa? Wahiyat al-ghalibah. Kenapa 3 ini yang Imam Ghazali sebutkan pertama? Karena 3 ini kebiasaan manusia selalu ada di dalam 3 perkara ini, ya, 3 perkara ini. Walaupun itu terjadi lebih-lebih kepada orang yang faqih, orang ulama, ini tidak akan jarang bisa lepas dari 3 perkara semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, maka dikatakan hati-hati dengan kepadamu, karena sesungguhnya 3 ini, salah satu dari 3 ini bisa membinasakan daripada jiwa kita, ya. Wahia ummahatul lil jumlah minal khaba'ith. Dikatakan bahwasannya 3 ini nanti yang akan kita sebutkan ini, yang akan disebutkan ini, 3 ini adalah induk dari segala kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati. Artinya 3 ini nanti bakal menjadikan dampak kepada penyakit hati yang lainnya. Apa dikatakan? Wahia, dan adapun 3 ini adalah, yang pertama adalah al-hasad. Yang pertama adalah hasud, iri. Yang kedua adalah arya, yaitu riya. Ya, riya ini kepengen sesuatu yang dia amalkan, yang Allah telah tentukan, dia bangga, dia pengen tunjukkan supaya menjadikan pamer dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wal ujub. Ujub ini apa? Ujub ini adalah bangga dengan apa yang telah kita lakukan, entah itu dari perkara duniawi atau entah itu dari perkara ukhrawi, ya. Semua yang kita banggakan, maka itu termasuk daripada ujub. Maka 3 ini akan menjadikan cabang-cabang daripada penyakit hati. Maka dikatakan, Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwasannya 3 perkara ini, berusahalah untuk membersihkan di dalam hati kita. Jadi kita berusaha membersihkan ini 3 perkara ini di dalam jiwa kita ini. Maka dikatakan Imam Ghazali, fa in qadarta 'alaiha fata'lam kaifiyatil hadar min fata'lamu
kaifiyatut hadar min baqiyatiha, ya, min ar-rub'il muhlikat. Jikalau engkau mampu untuk menghindari tiga perkara ini, dari perkara yang hasud, iri, ya, atau dari perkara yang riak, ya, pamer, atau dari ujub, atau dari bangga diri, engkau mampu menghilangkan tiga perkara ini dan engkau tahu bagaimana cara menghilangkannya, maka engkau akan mudah, ya, maka engkau akan tahu bagaimana cara menghilangkan penyakit lain dari penyakit hati. Ya, ini. Nah, terus kemudian apa? Fa'in ajasta an hadza fa anta an ghairihi ajaz, ya, wala tadunnannaka annaka taslamu bi niyyati salihah fi ta'allumil ilmi, ya, wa fi qalbika syai'un minat hasad wa riya wal ujub. Dikatakan kalau engkau tidak mampu, kalau engkau sudah tidak mampu untuk menghilangkan, ya, menghilangkan dari tiga perkara ini, maka engkau akan kesulitan di dalam menghilangkan yang lain. Jadi kalau ketika engkau sudah menghilangkan, tidak mampu untuk menghilangkan tiga perkara ini, jangan harap engkau bisa mampu untuk menghilangkan yang lain. Artinya akan kesulitan yang sangat. Nanti ada penyakit sum'ah, ada penyakit al-ghadab, ada penyakit al-hikid, dengki, dendeman, ya. Ada lagi penyakit al-bughdha, ya. Jadi pemarah dan lain sebagainya. Ini penyakit-penyakit semacam ini cabang dari itu semua. Orang tidak akan menjadikan dia ekspresi marahnya itu keluar kalau tidak diawali dengan adanya hasad. Hasad yang terpendam, dengki, iri yang terpendam, ya, dia nanti akan menimbulkan kebencian, al-hikid. Dia nanti akan menimbulkan marah. Ya, marah. Nah, kalau hasad ini yaitu sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya kenikmatan, ya, sehingga dia tidak senang dengan sesuatu yang Allah telah tentukan dari kenikmatan orang lain. Dia tidak senang. Nah, ini penyakit. Ini penyakit. Kalau andai kata kita melihat ada teman kita, oh ini masya Allah sekarang kayak gini-gini, langsung kita masya Allah, kita ucapkan masya Allah, sholawat, dan kita doakan, kita alhamdulillah. Wes, jangan sampai nanti lah, tapi kan dia tetap kayak gini, ya itu terus nanti ditafsiri lagi, nanti diingatkan lagi, iya tapi kan kayak gini-gini. Nah, akhirnya apa? Terus dia akan tanamkan itu benih itu, hasad itu. Bahkan sampai dikatakan kalau sudah orang penyakit hasud, sulit untuk dinasihati, sulit. Bahkan dikatakan tidak bisa kau nasihati. Kenapa? Karena dia nanti akan memberikan alasan, jawaban untuk membenarkan penyakitnya ini tadi. Yang ada apa ya? Yang ada terus menambah tumbuk. Nanti apa berdampak? Dia sudah tidak senang, dia tunjukkan ketidaksenangan. Apa dia tidak senang? Ya Allah, ini sudah. Ya, ketika terjadi sesuatu dia bangga. Anak hasud ini dia kepengen orang yang Allah beri kenikmatan itu dihilangkan, dan dia kepengen memiliki itu. Seakan-akan keahlian cuma dia kok. Seakan-akan semua yang Allah berikan kelebihan masing-masing dia kepengen memiliki. Nanti timbulnya apa? Sama. Ini orang kok bisa. Lain sama ghibthah. Al-ghibthah apa ghibthah? Ghibthah ini maknanya sama hasad. Ghibthah ini maknanya sama iri. Tapi kalau andai kata al-ghibthah ini sifat mahmudah, yaitu sifat yang terpuji, tapi kalau iri ini sifat yang tercela. Kalau ghibthah ini sama maknanya, dia iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Tetapi dia berusaha untuk seperti dia, dan dia berharap apa yang ada pada dirinya tetap ada. Paham ya? Dan itu namanya ghibthah.
itu bagus. Waduh, orang ini kok bisa setiap harinya itu membaca sholawat 1000 kali. Iri dia, anak kok kepengen ya. Tapi dia tetap berharap ini orang selalu istiqomah dalam 1000-nya. Dia terus berdoa gini apa namanya, baca itu gini. Dia kepengen tiru. Nah kalau hasud, nah dia orang ini kok dekat dengan ini orang ya. Orang ini kok bisa kayak gini ya. Nah dia kepengen semacam itu, tapi dia berharap kalau dia dekat dengan seseorang, dia berharap supaya dia jauh dari orang ini. Nah sehingga dia ambil posisinya dekat dengan orang. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibtah itu dia kepengen dekat dan orang ini pun yang tetap ikut dekat. Seperti ada orang mau hadir majelis. Wah ini Masya Allah orang ini kok hadir majelis terus ya. Dia kepengen hadir majelis. Tapi karena satu orang ini dia tertarik dengan hadir majelis. Nah, tapi dia berharap orang yang ada yang dia Masya Allah yang dia pandang itu tetap ada di majelis. Semacam itu, contoh semacam itu. Itu namanya ghibtah. Tapi kalau namanya hasad, bagaimana ini orang biar tidak hadir majelis? Nah, itu penyakit itu namanya. Itu namanya penyakit. Makanya kalau anda kata apa namanya wala tadunnanna annaka ya taslamu binniyatus salihah fit ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad wa riya' wal ujub. Jangan engkau menyangka ya engkau akan selamat cuman dengan niat yang solehah. Jangan kau menyangka engkau akan selamat dengan niat yang solehah, dengan niat yang baik, ya. Engkau akan menyangka bahwa ya cukup anak niat yang solehah dengan belajar ilmu, engkau akan apa? Tetapi di dalam hatimu itu terdapat sesuatu dari hasad, waria, wal ujub. Jangan kau merasa selamat, engkau akan merasa terbebas itu semua. Oh cukup saya niat yang bukan tidak baik. Baik, kita dianjurkan ketika kita duduk ini, kita niat yang soleh, niat yang baik. Kenapa? Karena aniyah matiyah. Niat itu kendaraan. Ketika kita niatkan, maka akan menuju dengan apa yang kita niatkan. Tetapi di sini secara global, jangan kau merasa selamat dari perkara-perkara penyakit hati ini. Engkau niat solehah saja, sudah seakan-akan selama di dalam diri kita terdapat hasad, selama di diri kita terdapat riya, selama di diri kita terdapat ujub, maka jangan kau merasa selamat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan orang. Membinasakan ini bukan harus dia hancur, lebur dan lain sebagainya. Membinasakan dalam kehidupan dunia, membinasakan dia dalam kehidupan akhirat dan sebagainya. Apa dikatakan? Dikatakan syahun mutak. Yaitu apa? Yang kata Rasul ada 3. Yang pertama yaitu buahil yang diikuti. Buahil yang diikuti. Kikir, pelit yang diikuti. Ini bisa menjadikan malapetaka buat dirinya. Kenapa? Karena ketika ada orang ini, ya, jangan merasa di dalam dirinya itu, ketika dia punya kelebihan, jangan bangga dengan orang. Jangan bangga. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan itu semua. Allah ini sudah menyiapkan balasan-balasan itu sudah Allah siapkan semua. Dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Allah sudah siapkan. Jadi ketika dia memberikan kepada orang contoh apapun berupa barang, berupa uang, berupa nasihat atau berupa makanan dan lain sebagainya, dia berikan. Ya. Jangan sampai dia mengatakan buahil yang diikuti. Bakhil atau pelit yang dia ikuti. Diikuti. Waduh, sudah sudah banyak ini. Sudah alah, ini mau menyumbang ke masjid. Alah, sudah enggak usah. Sudah banyak kok sudah. Apapun yang kita niatkan kita jangan. Sehingga apa? Maka yang dikatakan kita dianjurkan untuk mengingat kematian. Akhirul min hadimil. Banyaklah yang bisa menghancurkan kenikmatan, yang menghapus atau membinasakan kenikmatan. Apa itu?
Ya segala sesuatu. Bukan terus kemudian kita ingat-ingat terus kemudian kita hancurkan suatu kenikmatan kita tidak bernikmat. Tidak, bukan itu. Amalan kita selalu ingat akan kematian. Ketika kita nyumbang sesuatu, untuk apa yang kita nyumbang? Untuk bisa mendapatkan pahala, untuk supaya kita bisa menjadi bekal nanti di akhirat. Itu ingat kematian, teman. Bukan ingat kematian terus kemudian duduk, kalau mati anak tidak gitu saja. Ya, maksud ingat kematian itu ketika dia kan, ya Allah ini buat amal jariahku nanti. Dia nyumbang masjid ini buat amal jariahku. Dia menghadiahkan ini buat anak punya apa amalku. Ketika dia nanti melakukan ketaatan, dia ini orang nggak mampu kita kasih, ternyata dia bisa melakukan ketaatan dan lain sebagainya. Siapa yang mendapatkan? Nah, itu tadi orang itu. Jadi ingat kematian itu bukan harus dia bengong terus kemudian ingat kalau saya mati apa. Tidak. Dia akan merasakan apa motivasi semangat dia di dalam beramal. Jadi ketika dia mau apa namanya contoh dia mau nyumbang, ya sudah dia nyumbang buat apa? Lain halnya kalau dia bilang nyumbang, biar nanti difoto ya, foto sumbangan ya. Itu riak, ujub, apa riak? Riak dan ujub, bangga diri. Ya jangan harap dia akan mendapatkan apa namanya balasan. Selesai sudah. Saya tadi habis nyumbang ke situ ya Allah. Saya tadi kan agak capek ini. Kenapa? Habis baca 30 juz. PN sudah itu amalnya dia. Lah ya, tadi saya habis nyumbang itu 3 truk. Nah, dengan kesombongan. Lain dengan apa namanya kita berbicara dengan orang yang pelit. Enggak apa-apa itu. Kita banggakan tujuannya kita untuk supaya orang terpancing. Dari mana ini? Tadi habis beli 50 sak buat itu majelis itu. Kok perlu dibangun itu majelis itu. Oh iya ya. Nah, ente perlu apa pasir itu? Belum ada. Nah, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi selama itu apa namanya berbondong atau apa namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pasal itu itu untuk berlomba-lomba lah ini dalam perbuatan baik. Nah itu yang pertama. Wahawa apa dan hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua. Tadi yang bakhil. Nah, tadi kembali lagi yang kebakhil itu untuk dirinya. Pelit untuk dirinya. Lebih paling jahatnya itu pelit untuk apa dengan harta orang lain. Kalau pelit dengan harta sendiri itu masih sifat tercela. Tapi lebih tercela lagi pelit dengan harta orang lain. Ada orang lain ini contoh saya ini akan memberikan kepada fulan. Contohnya kita enggak usah, sudah. Dia yang memberikan, kita yang pelit. Itu namanya pelit dengan harta orang lain. Itu lebih jelek, lebih tercela. Ada orang punya niat baik untuk memberikan apa sedekah atau hadiah atau apapun. Tahu ada yang menginfus sudah nggak usah, sudah. Kalau andai kata dia mampu, tidak jadi masalah, ya. Atau akan menjadikan mudarat dia, tidak jadi masalah. Jangan ini nanti dipakai, ini maksiat, ini nanti ini biasanya semacam ini. Cuman kalau andai kata ente mau kasih, lebih baik dikasih jalan keluar. Dikasih jalan keluar. Kalau ente mau kasih, lebih baik yang ini itu akan menjadikan manfaat buat dia. Nah itu. Tapi kalau dia ndak ada apa-apa, tahu-tahu ndak usah, wes sudah, wes itu kebiasaan itu, wes itu nggak boleh. Pelit dengan harta orang lain. Yang kedua tadi apa namanya hawa nafsu yang diikuti, itu yang menjadikan dia akan apa namanya menjadikan binasanya orang tersebut. Jadi kenapa hawa nafsu? Hawa nafsu bukan semua hanya melampiaskan syahwat saja, bukan. Semua yang berkaitan dengan hawa nafsu yaitu apa mengikuti keinginan hati dan lain sebagainya itu semua termasuk hawa nafsu. Ya, aku pengen ini, aku pengen ini, terus dibeli sana beli sini, kepengen kemewahan, pengen itu termasuk hawa nafsu yang diikuti. Yang terjadi apa nanti? Tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa apa nerimo dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih yang semacam itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah
tidak pernah akan mentelantarkan hambanya. Ya, Allah tidak akan mentelantarkan hambanya. Terus Allah akan berikan. Entah dari mana sisinya, entah dari apapun. Yang penting kita punya harapan, yaitu kita majukan, ya, kita ajukan proposal kita sama Allah. Kapan turunnya, kapan airnya, itu Allah alam. Yang penting kita, dan apapun yang kita lakukan ini sudah yang terbaik buat kita. Selama kita di dalam koridor ridho Allah, itu tadi. Terus kemudian, ya, dan apa namanya, kebanggaan yang ketiga itu kebanggaan seseorang dengan dirinya. Seakan-akan tidak ada orang sepertinya. Ya, maaf ya mas, tidak ada orang seperti saya, tidak ada orang, yaitu tunggu apa namanya, tunggu saatnya itu. Ya, karena apa? Karena itu adalah ya termasuk daripada perbuatan iblis. Ya, jadi tidak diperbolehkan hal demikian. Hati-hati dengan apa yang namanya orang yang mempunyai daripada 3 perkara tersebut. Karena itu nanti akan dijelaskan lagi apa itu hasad. Ya, karena apa? Karena innal hasada takul hasanat, ya, karena takul narul kalau sesungguhnya orang yang sesungguhnya penyakit iri itu menggerogoti kebaikan, menggerogoti pahala, sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Itu hasad, penyakit daripada hasad. Insya Allah jadi manfaat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.